Khadijah, saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Eparina Pematang Siantar dengan nomor induk mahasiswa 231203004. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat pendidikan sebagai panduan seorang guru. Nah, simak videonya ya. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan adalah sebuah disiplin yang mengeksplorasi nilai-nilai, tujuan, dan prinsip-prinsip yang mendasari proses pendidikan. Kemudian, sebagai panduan bagi guru, filsafat pendidikan membantu mereka memahami makna mendalam dari pendidikan dan bagaimana mereka dapat mendesain serta melaksanakan pengajaran yang lebih efektif. Sekarang kita masuk ke dalam filsafat pendidikan menjadi panduan bagi guru. Filsafat pendidikan dapat menjadi panduan bagi guru dalam mengajar karena dapat membantu guru memahami tujuan pendidikan dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip. Yang pertama, membantu guru memahami pekerjaan mereka dan apa yang akan dilakukan di kelas. Yang kedua, memberikan wawasan dan pemikiran yang luas terhadap makna pendidikan. Kemudian, memberikan arah dan pedoman dasar bagi upaya perbaikan, peningkatan kemajuan, dan landasan yang kokoh untuk memelihara sistem pendidikan. Selanjutnya, filsafat pendidikan merupakan teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat filsafat seorang pendidik, pengalaman-pengalamannya dalam pendidikan dan kehidupan, dan kajiannya tentang berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan. Landasan filsafat pendidikan harus tercermin dalam semua keputusan dan perbuatan pelaksanaan tugas-tugas keguruan. Selanjutnya adalah cara filsafat pendidikan dapat menjadi panduan bagi guru. Filsafat pendidikan memberikan arah dan prinsip yang mendasari semua aspek pengajaran, memungkinkan guru menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan bermakna. Dengan berpedoman pada filsafat pendidikan, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih bermakna, dinamis, dan bermanfaat bagi perkembangan keseluruhan siswa. Yang pertama adalah pemahaman tentang tujuan pendidikan. Nah, filsafat pendidikan memberi guru kerangka untuk memahami tujuan pendidikan. Apakah tujuan utamanya adalah pengembangan karakter, penguasaan keterampilan, atau pencapaian akademis. Nah, misalnya pendekatan humanisme menekankan pengembangan potensi individu, sementara paralelisme menekankan ke pengajaran prinsip-prinsip abadi dan kebijaksanaan klasik. Yang kedua, pengembangan kurikulum dan metode pengajaran. Nah, dengan memahami filsafat pendidikan, guru dapat memilih atau mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan visi fisiologis mereka tentang pendidikan. Misalnya, guru yang menganut filsafat konstruktivisme mungkin lebih condong pada metode pembelajaran aktif yang mendorong siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Ketiga, pemahaman tentang siswa. Nah, filsafat pendidikan membantu guru memahami bagaimana siswa belajar dan berkembang. Misalnya, menurut filsafat Proxerisme yang dipopulerkan oleh John Dewey, siswa dianggap sebagai individu yang aktif dalam proses belajar, bukan sekedar penerima pasif informasi. Kemudian, guru yang menganut pandangan ini akan cenderung menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan berpusat pada siswa. Keempat adalah etika dan nilai dalam pengajaran. Nah, filsafat pendidikan mengajarkan pentingnya etika dan nilai dalam proses pengajaran. Guru perlu memiliki prinsip-prinsip etis yang mendasari interaksi mereka dengan siswa, seperti menghormati martabat siswa, keadilan, dan integritas. Misalnya, menekankan pentingnya kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi yang dapat membantu guru dan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Kemudian yang kelima adalah pendekatan holistik dalam pendidikan. Filsafat pendidikan juga mendukung pendekatan yang lebih holistik, di mana guru tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pengembangan moral, sosial, dan emosional pada siswa. Filsafat humanistik misalnya menekankan pentingnya mendidik keseluruhan anak, termasuk aspek-aspek emosional dan spiritual. Kemudian yang keenam adalah refleksi terhadap praktik pengajaran.
Nah, filsafat pendidikan mendorong guru untuk terus reflektif terhadap praktik pengajaran mereka. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip filosofis, guru dapat menentukan metode apa yang efektif dan apa yang bisa ditingkatkan, serta bagaimana mereka bisa lebih beradaptasi terhadap keseluruhan siswa. Nah, selanjutnya adalah contoh aliran filsafat pendidikan yang berpengaruh. Yang pertama adalah perennialisme. Nah, di sini menekankan pada pengajaran karya-karya besar yang memiliki nilai abadi. Kemudian yang kedua, esensialisme. Nah, ini fokus pada penguasaan mata pelajaran inti dan keterampilan dasar. Kemudian progresivisme, yaitu menekankan pengalaman siswa dan mempelajari berbasis masalah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada konstruktivisme, yaitu menganggap pengetahuan dibangun oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan. Kemudian yang terakhir ada eksistensialisme, yaitu menekankan pentingnya kebebasan, individualitas, dan tanggung jawab pribadi. Sekian dari video saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya ucapkan mohon maaf, dan sekian, terima kasih.